Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Oke, baik. Kita akan lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, dan doa ini saya minta salah satu. Ibu tidak mau tunjuk ya. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, saya Ibu. Pak Kanisius, anak Kanisius, silakan berdoa. Teman-teman, Ibu Guru, mari di awal kegiatan pembelajaran ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Kanisius sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Salah seorang ketua kelas memimpin kita untuk kita menyanyikan lagu nasional. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita menyanyi. Lagu apa, Bu? Lagu Garuda Pancasila, Nak. Ya, oke. Teman-teman, kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukung Patriot proklamasi, sedia sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Sudah, Bu. Terima kasih, Dominggus. Ibu akan mengecek hadiran anak-anak sekalian. Ketua kelas ini hari hadir semua kok. Hadir Ada semua, yang tidak Bu. hadir? Ada semua, Bu Baik, Guru. mantap. Terima kasih anak-anak sudah bisa hadir semua, tidak alpa seperti minggu lalu lagi. Ini harus dipertahankan. Dan ada yang masih ingat kok materi minggu lalu? Tidak ingat, Halo. Ibu. Ya, Ingat, Bu. Tidak ingat, Ibu. tidak ingat, sudah lupa semua. Iya, Bu. Sudah lupa Pasti semua, Bu. gara-gara bermain, jadi tidak belajar dan tidak ingat materi minggu lalu. Jadi materi minggu lalu itu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bu. Jadi kompetensi intinya itu ada 4. Kompetensi dasarnya yaitu tentang atau KD 3.2 tentang mensintesiskan isi alinea dan pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2 menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Ibu ada video motivasi di sini.
yang memberikan motivasi kepada anak-anak yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan disimak ya anak-anak. Baik anak-anak, link videonya Ibu akan bagikan di grup kelas kita. Video ini menjelaskan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi warga negara yang baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Coba ini anak Heri baca untuk kita semua. Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model cooperative learning tipe Jigsaw dengan media PowerPoint dan video pembelajaran, diharapkan siswa kelas 9 mampu menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Yang kedua, melalui model kooperatif learning tipe Jigsaw dengan media PowerPoint dan video pembelajaran, diharapkan siswa kelas 9 mampu menganalisis makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dengan tepat. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk anak Heri. Kita tepuk tangan untuk anak Heri yang sudah membacakan tujuan pembelajaran bagi kita. Selanjutnya, di sini ada link bahan ajar. Ibu juga akan teruskan link ini di grup WA kelas kita dan jadi materi kita hari ini itu tentang pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa alinea? 4, Bu. Oke, baik. Luar biasa. Jadi semua sudah tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 alinea. Coba ini Pak anak Siprianus baca ke kita alinea pertama. Anak Siprianus. Anak Kanisius. Ya, Ibu. Ya. Baca kasih kita semua alinea pertama. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik, terima kasih anak Kanisius, sangat luar biasa. Oke. Dari alinea pertama yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, makna alinea pertama itu menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Yang kedua, coba ini ketua kelas anak Domingus Ya, bisa Bu. baca kasih kawan-kawan yang lain. Ya, Ibu minta anak Rukaya untuk membaca makna alinea kedua bagi kita sekalian. Makna alinea kedua. Yang pertama perjuangan bangsa Indonesia, kedua, ketiga, sampai terakhir. Selesai, Ibu. Terima kasih untuk anak Rukaya. Kita berikan aplaus.
Yang berikut, ini makna alinea yang ketiga. Ibu minta anak Benedikta untuk membaca, kasih kawan-kawan yang lain. Ya, Bu. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah bla 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 bla. Terima kasih, Bu. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak Benedikta. Dan yang berikut itu makna alinea keempat. Ibu minta anak Yohanes. Anak Yohanes. Ya tidur, Bu. Anak Yohanes ada tidur, Ibu. Aduh, Di Yohanes tidur, Ibu. Maaf Bu, apa Bu? anak Yohanes tolong baca alinea keempat. Makna alinea keempat. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ya, Sudah, yang Bu. kedua. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada anak Yohanes. Ini ada video dan juga ada link. Itu Heri, Bu. Nanti linknya Ibu. Ya, Itu Heri itu, Bu. iya. Ini ada link videonya. Ibu akan share di grup WA kelas kita nanti. Harap diperhatikan ya videonya dan catat hal-hal penting karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Dan anak-anak akan presentasinya di depan kelas. Ya, kita akan diskusi kelompok dan Ibu akan membagikan kelompoknya karena kalau kalian yang memilih kelompoknya sendiri itu akan menimbulkan keributan ya. Oke, Ibu. Ya, Bu. Kalian menghitung dari 1 sampai 4 untuk membentuk kelompok. Berhitung 1 sampai 4 dan anak-anak yang menyebutkan angka 1 itu kelompok 1, angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah muncul, Kakak? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Di sini ada isi pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea 1 sampai 4 dan tugasnya itu ada di bawah. Silakan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 itu anak Benedikta, terus kelompok 2-nya itu Astenia, dan kelompok 3-nya anak Heribertus yang jadi ketua, dan kelompok yang terakhir atau kelompok 4 itu anak Damiana. Jadi masing-masing mencari atau berdiskusi tentang makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kelompok pertama itu alinea pertama, dan kelompok kedua itu alinea kedua, dan kelompok ketiga alinea ketiga, dan seterusnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi ya. Ya, Bu.
Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Teman-teman, Nanti kelompok yang lainnya menanggapi dari tempat duduk atau memberikan saran dan kritik bagi kelompok yang mempresentasikan. Oke, silakan kelompok 1. terima kasih Ibu. Teman-teman, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama. Menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kemerdekaan itu merupakan hak dari seluruh bangsa Indonesia atau seluruh dunia yang bersifat universal. Jadi ditegaskan bahwa kemerdekaan itu harus diraih oleh seluruh negara atau lebih khususnya bagi bangsa Indonesia, sehingga penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sekian dari kelompok 1, Ibu. Terima kasih, saya kembali kepada Baik, Ibu. terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Presentasinya sangat luar biasa. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut pada kelompok yang kedua. Silakan Ibu Natsenia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Guru untuk waktu dan kesempatan. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Bla 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 bla. Ya, demikian hasil kerja dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, baik. Terima kasih kepada 4 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, pemaparan yang sangat luar biasa dari keempat kelompok tadi, dan nilai yang diperoleh dari kelompok 1 itu adalah 95, oleh kelompok 2 90, kelompok 3 itu dapat poinnya itu 95 dan kelompok 4 80. Ibu Guru, Damiana ada bolos, Ibu. Aduh. Aduh, bagaimana itu? Dia sudah pulang, kah? Nanti minggu depan Ibu akan kasih dia hukuman. Ada sembunyi di belakang itu, Ibu. Tadi Ibu dia ada izin minta ke belakang, tapi sampai sekarang belum kembali. Siapa tahu Damiana Ibu ada bolos, coba cek lagi. Ibu saya lapar, Ibu. Hanya saya mau pulang. Kelompok kami Dia Ibu makan tidak dari rumah karena malam begadang, maka akhirnya seperti ini. Jadi tolong jangan diulangi lagi ya pola pembelajaran yang ada di dalam kelas. Karena ini bermanfaat untuk masa depan anak-anak sekalian. Bisa paham? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Lanjut, Terima Bu. kasih karena anak-anak sudah bisa paham dan harus bukan hanya paham tetapi laksanakan itu dengan baik ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu baik. Guru. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini. Hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang dipahami,
Ibu kasih kesempatan pada kalian untuk bertanya. Dari saya, Ibu Guru. Ya, bagaimana anak Damiana? Pertanyaan dari saya, mengapa kita harus belajar mengenai makna alinea, Ibu? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaan dari, masih ada lagi kah selain anak Damiana? Tidak ada, Bu. Oke. Dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh anak Damiana, mungkin ada dari teman-teman atau dari anak-anak lu belajar tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba Ketua Kelas Ya, Bu. menjawab pertanyaan dari teman Damiana tadi. Ya, Bu, dari saya, Bu. Kenapa kita Ya. harus belajar terkait dengan makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Karena di dalam alinea, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada makna yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari terkait dengan apa, Ibu? Makna Undang-Undang Dasar. Ya. Makna Undang-Undang Dasar mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat. Oke, baik. Terima kasih kepada anak Domingus yang sudah menjawab pertanyaan dari anak Damiana tadi tentang mengapa kita harus belajar tentang makna Undang-Undang Dasar. Karena apa? Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi yang ada di dalam negara kita Indonesia, dan setiap alinea itu memiliki makna yang alinea yang pertama itu adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa Indonesia, dan yang kedua itu adalah kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan seterusnya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan post-test. Kalian akan mengerjakan soal. Di sini Ibu akan ada siap 2 nomor untuk kalian kerjakan. Sakit Ya. saya kepala, Ibu. Ya, Sakit saya punya kepala, Ibu. kenapa bisa sakit? Itu karena tidak makan dari rumah. Iya, Bu, saya lapar, Bu. Dia main game tadi malam, Ibu. Ya, Dia main game sampai jam 2 malam. itu sudah salahnya. Jadi malam itu harus istirahat supaya bisa ikut pelajaran dengan baik di sekolah, ya. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu minta kalian kerjakan ini soal post-test, dan setelah ini kita akan ulang, ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit, hanya 2 nomor saja. Dan ini juga soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Dikumpul memang ya, Bu? Iya. Ya, Bu. Kalau bawa pulang ada Domingus, tidak kerjakan ini soal. Iya, betul, Bu. Kami lebih banyak bermain di rumah, Bu. Ini soal nomor 1. Terus nomor 2-nya ini. Ya, Bu. Itu buku yang di samping ditulis juga, ya, Bu? Tidak. Hanya soalnya saja dikerjakan. Pilihan ganda, tinggal pilih jawaban nomor 2 misalnya. Ana Domingus mau pilih A, B, atau C. Begitu. Iya, Bu. Kalau pilih semua bisa, Bu? Tidak bisa. Pilih salah satu tuh yang paling benar.
Oh iya. Kalau menurut saya benar semua, bagaimana Ibu? Tidak ada yang benar semua. Yang benar hanya satu jawabannya. Oh iya Ibu. Cepat kerja sudah. Sudah mau istirahat ini. Sudah, Ya. Bu. Ya, Sudah, Bu. tidak ada teman-teman yang lain yang belum. Sudah lonceng, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Tugas yang tadi dikumpulkannya. Iya Bu. Saya paling pertama Bu. Ya, mantap Pak Domingos. Nyontek Anak itu, Bu. Ini Heri dengan Sipri nyontek di saya Bu. Domingo sampai punya saya Ini itu. Ibu. Viviana itu Ibu. Nyontek di saya. Saya lihat tadi mereka buka buku, Ibu. Tidak boleh nyontek seperti itu. Belum tentu kawan yang kawan Mana kalian yang kerjakan bisa itu buka-buka? benar. Jadi harus percaya pada diri sendiri ya. Iya Bu. Saya minta izin. Ya. Oke, baik. Kita akan menutup pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi dari pertemuan kita hari ini tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ibu minta anak Damiana untuk menyimpulkan bagi kita semua. Ya, baik, Ibu. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah bla 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 bla. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan. Oke. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan minggu depan. Itu kita akan mempelajari materi tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalian mendapat tugas untuk membaca materi itu dari buku-buku referensi dan juga bisa dari YouTube ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita pulang karena lonceng sudah berbunyi juga, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Damiana. Selamat siang.